Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di episode kali ini untuk melanjutkan kupasan tentang akidah di Fun Tauhid ini. Akidah yang dimaksud oleh kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Arti akidah itu sendiri adalah yang diiktikadkan. Akidah dibagi ke dalam 3 jalur. Ada akidah uluhiyah, akidah tentang ketuhanan, akidah nabawiyah, akidah tentang kenabian. Artinya akidah uluhiyah, Tuhan yang diiktikadkan, Nabi yang diiktikadkan. Kemudian yang ketiga adalah akidah sam'iyah, yaitu apa yang kita dengar dari hadis maupun Quran yang dijadikan tekad, yang dijadikan iktikad. Jadi kalau pada umumnya di kultur kita nih ada istilah ucap, tekad, dan lampah. Lampah atau perilaku kadang-kadang mengikuti apa yang dia ucapkan. Ada juga ucapan yang mengikuti perlakuan. Ada juga ucapan dan perlakuan yang memang atas dasar tekad atau niat. Perlu diketahui bahwa akidah Ahlus Sunnah itu adalah akidah uluhiyah dan akidah nabawiyah yang finishing dan startingnya itu dari sam'iyah, itu dari Quran dan hadis. Ketika ada akidah uluhiyah atau tekad tentang ketuhanan, tetapi tekad itu sendiri argumen-argumennya hanya berdasarkan akal dan pikiran semata, tidak bersandar kepada Quran dan hadis, maka itu disebutnya bukan akidah Ahlus Sunnah. Begitu juga tentang kenabian. Di akidah Ahlus Sunnah, di akidah Sunni ini, Tuhan yang dimaksud sangat bersandar kepada Quran dan hadis. Kemudian Nabi juga bersandar kepada Quran dan hadis. Jadi finishing dan starting akidah Ahlus Sunnah itu dalam memaknai uluhiyah dan nabawiyah itu bersandar kepada Quran dan hadis. Sehingga dalil-dalil ijma', argumen-argumen yang sifatnya garis besar ijma', baik tentang ketuhanan maupun kenabian, itu didasari dengan nakli, bukan hanya akli. Artinya disandarkan pula kepada Quran dan hadis, bukan Quran dan hadis yang tunduk kepada akalnya, tetapi akal yang tunduk kepada akidah sam'iyahnya, kepada sam'iyahnya dari Quran dan hadis. Guru-guru tauhid di Fun Tauhid mengajarkan bahwa ada 20 sifat yang menurut akal beliau itu wajib dipahami kelayakan adanya di Allah.
Di antaranya begini, dalam satu nazoman, Allahu wujudki dan baqo mukhalafatul lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama' basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Demikian itu yang sudah populer ya. Jadi yang 20 sifat itu dibagi menjadi 4 jalan pemikiran, jalan nalar. Untuk mewadahi 20 sifat, nalar dibagi jalannya menjadi 4. Pertama, dalam nalar 1 itu namanya nafsiyah, di dalamnya ada sifat wujud. Kedua, nalar tentang salbiyah, di dalamnya ada 5 sifat: kidam, bako, mukhalafatul hadisi, kiamuhu, binafsihi, wahdaniyah. Kemudian nalar ketiga tentang ma'aniyah, yaitu mewadahi 7 sifat: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Kemudian nalar tentang maknawiyah, ada qadir, murid, dan aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Seperti kupasan yang kemarin, dari mulai ma'aniyah dan maknawiyah itu rata sifat itu disebutnya sifat ibtikor. Ma'nawiyah itu ibtikor kepada sifat ma'ani. Ma'ani juga ibtikor kepada sifat salbiyah dan nafsiyah. Dari keempat wacana ini ada istighna dan ibtikor. Ini selektif sekali para guru-guru tauhid, sehingga tidak ada celah bagi para muwahhidin untuk memberikan kesempatan pada akal dan nafsunya untuk mengevolusi diri menjadi Tuhan. Tidak ada, karena semuanya selesai dalam mukhalafah yang 10 ya, yang dikupas oleh guru-guru tauhid. Semua itu ada di kupasan bab mukhalafah. Dan apabila semua orang tahu tentang 10 mukhalafah itu, insya Allah kita akan terjauh dari syirik khofi yang 7, yaitu syirik bidat, fil sifat, fil afal, fil asma, fil asrar, fil jaiz, fil akhlak. Insya Allah. Kemudian ya kita berharap ya, bukan hanya ilmu tapi doa yang mengundang ijabah itu lebih penting. Artinya kita mengasuransikan iman kepada Allah. Kemudian ada lebih 20 sifat yang mustahil ada di Allah menurut akal guru-guru kita, dan itu dijadikan undang-undang tauhid ya. Contoh nazamannya begini: makhluk Adam hudus panah mumathalatul lil hawadithi ihtiyaju wa ta'adud wa ajzun thumma karoha jahal maut somma a'ma akama ajizan kariha jahilan mayitan asoma wa a'ma thumma abkama. Gitu. Itu 20 sifat yang mustahil ada di Allah. Asal usul kita itu berasal dari azmun ya. Azmun, bukan dari bodoh, bukan dari apes, bukan dari apa-apa, tapi dari admun, ketidakadaan. Yang namanya adman itu tidak ada artinya. Di situ tidak ada status, tidak ada data apapun, tidak ada kondisi, tidak ada situasi. Kita berasal dari admun, bukan berasal dari Allah. Allah mengolah admun, membuat kita itu dari bahan ketidakadaan, bukan dari Allah.
Allah menciptakan kita itu di tengah-tengah admun, di tengah-tengah kosongnya dulu, admun, ketidakadaan. Dan Allah menyaksikan ketidakadaan saat semua alam ini belum ada. Allah itu saksi ketidakadaan dulu, bukan akal kita. Kalau akal kita nyawang kepada masa silam secara observasi ke masa silam, tetapi Allah itu saksi, bukan nyawang. Nah, sementara Allah jadi saksi ketidakadaan, ketidakadaan itu sendiri bahkan tidak bisa dijadikan saksi untuk keberadaan Allah. Disitulah perbedaan mukhalafah yang awal antara mana yang dimaksud wujud qadim hakiki dengan admun qadim. Admun itu ketidakadaan alam di masa silam. Allah menyaksikan ketidakadaan yang dulu, bahwa tidak ada selain dirinya kecuali dirinya Allah. Allah tidak melihat yang lain, tidak. Jadi itu ketidakadaan yang Allah saksikan, dan ketidakadaan itu tidak bisa dijadikan saksi tentang keadaan Allah. Jadi kita untuk menyaksikan Allah terhijab oleh ketidakadaan yang dulu. Di dalam ketidakadaan yang dulu itulah Allah menciptakan nur di tengah-tengah kosong, itulah Muhammad SAW. Kemudian ada akidah nabawiyah. Yang tadi itu akidah uluhiyah yang 20 sifat. Akidah uluhiyah saja itu ada yang taklim, ya, bagaimana imam saja itu nggak boleh menurut guru-guru tauhid, karena iman itu nggak bisa diwakilkan. Kemudian harus ta'lim, harus ngaji akidah, ngaji tauhid, hingga dalil ijmalinya minimal dapat, walaupun tidak cukup dengan dalil ijmali, apalagi iman taklim, harus ngaji, harus taklim, hingga naik imannya ke makom iman ilmu. Tidak ada makom iman ilmu kecuali dalil-dalilnya itu sudah tafsir, bukan ijma lagi, ya. Sudah rinci sekali, sudah papak-papak kalau menurut bahasa Sunda, ya. Selanjutnya adalah akidah nabawiyah. Dibaitkan begini: sidik, amanah, tabligh, fatona, kizib, khianat, kitman, bilada. Seperti itu. Jadi ada 4 sifat yang wajib dipahami, layak ada di Rasul, dan 4 sifat yang dipahami tidak layak ada di Rasul. Di antaranya itu yang tadi dinazumkan ya oleh para ulama, kemudian saya membacakannya. Kalau cuma sekedar studi akal saja, maka itu bisa menjadikan kita tergiring ke berpikir filsafat tentang ketuhanan. Tetapi apabila filsafat itu ditundukkan kepada Quran dan hadis, artinya akidah uluhiyah dan akidah nabawiyahnya yang memang diproduk oleh akal dikembalikan kepada Quran dan hadis, maka finishing akidah uluhiyah dan akidah nabawiyah jatuh di akidah saniyah. Baru disitulah karakter akidah sunni atau akidah ahli sunnah wal jamaah. Sekian, semoga ada manfaatnya baik buat saya sendiri maupun pemirsa semuanya. Maafkan atas segala kekurangan. Nafanallah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.